Jadi kekacauan pikiran itu terlihat di dalam kekacauan kebijakan. Itu benar. Si Boni benar tadi itu, kalau kacau pikirannya, kebijakannya kacau. Gimana itu dibuktiin pertama? Ya di istana. Itu juga nggak benar kalau dikatakan nggak ada referensi. Di awalnya memang nggak ada referensi di bulan-bulan pertama 2 tahun itu nggak ada referensi. Tapi sekarang ada referensi. Siapa referensinya atau apa referensinya? Negara mana referensinya? Vietnam adalah referensi, Taiwan referensi, Jerman referensi kita, New Zealand referensi kita. Jadi jangan pakai argumen yang seolah-olah membuyarkan kekritisan kita. COVID sekarang ada referensinya, bukan nggak ada referensi. Bahkan di Indonesia sendiri ada referensinya apa? Ya undang-undang karantina itu referensi yang dipakai di Vietnam, dipakai di macam-macam. Jadi kita punya referensi, tapi kita nggak mau pakai referensi itu. Tuh. Itu namanya dungu kan? Ada referensi nggak mau dipakai itu. Sekarang soalnya coba kita lihat. Barusan dilonggarkan itu, makan 20 menit segala macam itu. Tiba-tiba berita tadi setelah dievaluasi terakhir itu. Hari ini itu meledak lagi, Indonesia dapat rekor lagi itu dengan di atas 2.000 yang mati itu kan, dan kasusnya naik jadi 3,2 juta. Jadi baru dievaluasi 2 hari udah naik lagi kasusnya. Artinya memang kepemimpinannya buruk, tapi tidak ada referensi. Buset dah. Jelas undang-undang karantina adalah referensi untuk menyelesaikan pandemi. Oke. Tapi itu kan belum diuji. Oke, diuji di mana? Vietnam adalah referensi kita. Jadi ini saudara Habib ini jangan dikaburkan seolah-olah nggak ada referensi. Dunia sekarang ada referensi. Sebut kemana? Semua orang pergi ke Taiwan untuk belajar, pergi ke Vietnam. Kita pergi kemana? Belajar ke dukun juga nggak mampu gitu kan. Jadi sekali lagi kontrol kita sebetulnya hanya dimaksudkan supaya kekuasaan itu berpikir dan berpikir. Itu yang nggak terlihat. Kan ini kekuasaan yang nggak berpikir, nggak ada konsep untuk penyelesaian. Kan itu yang diperlihatkan oleh presiden adalah tidak ada konsep. Karena itu ya dia cari sendiri konsepnya dan dia nggak ketemu tuh. Karena itu dia ngadu aja dan nyalain menteri kesehatan karena obat nggak tersedia. Kan itu yang dipamerkan kan. Jadi bayangkan misalnya Menteri Kesehatan yang adalah anggota kabinetnya itu dipermalukan di publik. Sementara Rektor UI yang udah bikin kesalahan moral luar biasa justru dibela oleh Presiden. Itu tadi yang dimaksudkan oleh saudara Boni begitu. Bahwa di tempat dia mengajar ada kekacauan moral luar biasa tapi justru dibela oleh Presiden. Dan saudara Boni nggak ikut di dalam usaha untuk menjengkalkan Rektor yang secara moral itu tidak berguna. Itu kan ini intinya. Nanti boleh saya tanggapi ya. Sebetulnya, jadi intinya penurunan kualitas kebijakan itu dari hari ke hari terlihat jelas itu. Kan tidak ada peningkatan kepemimpinan kan. Ya terus-menerus diubah statusnya, tidak ada perbaikan, diganti namanya tidak ada perbaikan juga. Berharap bahwa setelah level 4 turun, nggak turun, naik hari ini. Itu intinya. Jadi tidak ada kepemimpinan itu. Jadi bayangkan misalnya ini ada bis antar kota ugal-ugalan dari Lampung ke Palembang itu. Lalu orang udah teriak-teriak, udah ganti supirnya tuh. Terus keneknya bilang jangan karena ini memang tujuannya ke Palembang. Iya, tapi janjinya nggak ugal-ugalan gitu. Begitu. Jadi jangan diganti walaupun udah ugal-ugalan. Ugal-ugalannya kenapa? Karena memang si supir ini dulu dipilih untuk nyupir di tengah kota yang nggak ada jalan nanjak dan licin. Begitu jalan licin, ya dia memang nggak mampu. Jadi bukan kita mau nyalain supirnya, memang dia cuma diplot untuk jadi supir angkot, bukan supir antar kota. Jadi ya diganti supirnya. Itu logik sederhana. Dia nggak bisa jalanin mobil selain di dalam kota, muter-muter di dalam kota aja sebagai wali kota gitu. Kalau udah antar provinsi itu udah bis Nusantara nggak mampu dia. Jadi kira-kira begitu kalau mau digampang-gampangkan. Jadi kalau dibilang soal moral tadi, ya memang sangatlah tidak bermoral membiarkan supir angkot itu disuruh nyupir antar kota yang jalannya berkelok-kelok di Sumatera dan membiarkan dia ugal-ugalan. Itu sangat tidak bermoral. Bang Rocky,
coba di underlining soal definisi murni dan tidak murni tadi yang secara simpel dikatakan Pak Mahfud, murni itu orang berdemonstrasi karena ada persoalan ekonomi dan dia menuntut pemerintah menyelesaikannya. Yang tidak murni adalah orang yang selalu mengkritik pemerintah, yang menyerang pemerintah, kebijakan pemerintah selalu salah. Itu definisi Pak Mahfud. Silakan. Itu Pak Mahfud itu tidak murni. Jadi dosen atau ketika dia udah jadi Menko Polhukam itu? Ya, saya kira sudah jadi Menko Polhukam itu. Mungkin. Dengar uraian dosen, bukan sebagai Menko. Jelas saja Menko Polhukam dia akan bilang kalian nggak murni itu. Kenapa? Karena dia adalah penguasa, maka dia akan bilang nggak murni. Kan itu intinya kan. Apa yang murni nggak murni, diklasifikasi dengan cara apa? Tidak ada kritik yang murni. Kritik selalu ingin ada perubahan itu. Jadi kalau murni jangan ada perubahan itu. Kritik tapi yang murni. Maksudnya murni apa? Ya, jangan ada perubahan. Padahal sebetulnya yang murni itu yang justru berbahaya. Karena seolah-olah murni. Jadi ini kan saya bisa bayangkan nih, Pak Mahfud dia udah pusing, dia nggak tahu lagi konsepnya apa. Dia bikin klasifikasi itu murni dan tidak murni. Jadi kekacauan pikiran itu terlihat di dalam kekacauan kebijakan. Benar. Si Boni benar tadi itu. Kalau kacau pikirannya, kebijakannya kacau. Gimana itu dibuktikan pertama? Ya di istana. Kan kata apa namanya Irving atau siapa itu sastrawan Amerika bahwa perbuatan itu adalah anak cucu pikiran itu. Nah kalau pikirannya buruk, perbuatannya buruk. Nah, itu yang terjadi di istana. Nggak punya konsep. Jadi sebetulnya istana tidak murni ingin menyelamatkan rakyat. Tidak murni. Kalau dia murni, dia pakai undang-undang karantina. Dia keluarin semua uang, alihkan anggaran. Itu baru murni mau menyelamatkan rakyat. Jadi nggak ada soal kalau orang-orang yang dituduh oleh Pak Mahfud tidak murni, memang ketidakmurnian itu dimaksudkan untuk memurnikan yang tidak murni di istana. Istana yang tidak murni.